Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang insyaallah barokah ini kami akan menyampaikan sedikit uraian tentang hal-hal yang memperbolehkan seseorang meninggalkan puasa wajib atau puasa Ramadan, akan tetapi tetap wajib mengqadanya di hari yang lain. Hal ini berdasar pada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam hasyiah I'anatul Talibin yang ditaklif oleh beliau Syekh Said Abi Bakri Al-Masyhur bi Said Al-Bakri Muhammad Syatan Ad-Dimyati Al-Misri, beliau menerangkan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qawluhu wa yubahu fitrun fi saumin wajibin bimaradin mudirin dararan yuriyah tayammum ka'an khasyal nasumi bita'udin wa fi safarin qasrin duna qasiri ka safarin ma'asyatin wa saumul musafiri bimadurin ahadun. Dalam hasyiah beliau diterangkan bahwa hal-hal yang memperbolehkan seseorang meninggalkan puasa wajib, yakni yang pertama adalah karena sakit. Sakit ini yang bisa menyebabkan seseorang itu diperbolehkan bertayamum. Jadi sakitnya itu sakit yang membahayakan, sekira membahayakan pada diri seseorang itu. Contoh sakit yang ringan seperti sakit kepala, sakit gigi, ataupun sakit telinga, atau sakit panas. Meskipun ringan, apabila sakit tersebut memang membahayakan apabila dia tetap berpuasa, maka seseorang itu diperbolehkan meninggalkan puasa wajib. Nah, tetapi dia tetap wajib mengqadanya di hari yang lain. Dan dia punya kekhawatiran apabila dia tetap berpuasa, maka akan memperlambat kesembuhannya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang memperbolehkan seseorang boleh meninggalkan puasa, yakni karena dalam perjalanan atau musafir. Musafir ini juga memiliki beberapa syarat atau ketentuan apabila dia diperbolehkan meninggalkan puasa wajib. Yang pertama, syarat dari musafir itu adalah perjalanan musafir tersebut harus berjarak sekira dia boleh mengqadha sholat. Dalam keterangan ini harus mencapai 2 marhalah. Jadi apabila seorang musafir ini perjalanannya belum mencapai 2 marhalah, maka belum diperbolehkan meninggalkan puasa. Dalam Fathul Qaribul Mujib diterangkan juga yang ditaklif oleh beliau Syekh Husain Al-Masyhur bi Syekh Abi Suja, yakni Imam Abi Suja, qaulunya wa an takuna masafatahu sittata asyara farsakhon. Perjalanan tersebut harus mencapai 16 farsakh. Bila dikira-kirakan di kilometer, insya Allah kurang lebihnya 88 km sampai 90 km. Jadi apabila perjalanan belum mencapai sekian, maka belum diperbolehkan meninggalkan puasa wajib. Kemudian syarat musafir yang kedua, perjalanan tersebut tidak perjalanan yang diharamkan, dalam arti tidak perjalanan yang bertujuan untuk maksiat. Yang diperbolehkan perjalanan yang bertujuan
ibadah sunnah atau mubah. Contohnya perjalanan yang disunahkan yakni seperti silaturahim atau reuni keluarga dan yang lain sebagainya. Atau perjalanan yang dihukumi mubah seperti akan pergi berdagang atau yang lain. Contohnya perjalanan yang bertujuan maksiat seperti qat'it thariq. Perjalanan yang tujuannya untuk merampok itu tidak diperbolehkan, meninggalkan puasa ataupun mengqashar sholat. Kemudian syarat musafir yang ketiga yakni seseorang boleh meninggalkan puasa wajib, tetapi si musafir itu berangkat dari tempat mukimnya, dari rumahnya itu harus sebelum terbitnya fajar. Dalam arti apabila dia perginya setelah ibadah sunnah atau mubah. Contohnya perjalanan yang disunahkan yakni seperti silaturahim atau reuni keluarga dan yang lain sebagainya. Atau perjalanan yang dihukumi mubah seperti akan pergi berdagang atau yang lain. Contohnya perjalanan yang bertujuan maksiat seperti qat'it thariq. Perjalanan yang tujuannya untuk merampok itu tidak diperbolehkan, meninggalkan puasa ataupun mengqashar sholat. Kemudian syarat musafir yang ketiga yakni seseorang boleh meninggalkan puasa wajib, tetapi si musafir itu berangkat dari tempat mukimnya, dari rumahnya itu harus sebelum terbitnya fajar. Dalam arti apabila dia perginya setelah terbitnya fajar, maka hukum meninggalkan puasa wajib tetap tidak boleh. Qauluhu wa shaumul musafiri bila dhararin ahabbu minal fitri. Keterangan Syekh Abdul Qadir tadi, dan apabila tidak ada kemadharatan maka lebih baik puasa daripada tidak berpuasa. Jadi apabila si musafir itu tidak ada kemadharatan, tidak ada sesuatu yang menjadikan dia lemah atau lelah atau sakit dalam perjalanannya, maka yang lebih afdol dia tetap berpuasa. Karena apa? Karena dia akan terbebas dari beban membayar hutang puasa, dan juga dia tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang afdol untuk beribadah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tsumma qauli wallahu a'lamu bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.